Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami dalam Senayan News PTA Jakarta. Berita seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta dengan saya Novia Ismawarti dan rekan saya Tri Jumiati. Berita kali ini akan menampilkan rangkuman kegiatan selama bulan September 2025. Di antaranya adalah pelantikan P3K di PTA Jakarta, kegiatan ekspos hasil pembinaan dan pengawasan triwulan 3 secara daring, serta festival nasyid dan sholawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kami akan mengabarkan mengenai acara puncak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan diskusi hukum percepatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, serta pelantikan Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan dan Ahli Tugas ASN. Mari kita ke berita pertama, pelantikan P3K di PTA Jakarta. Berikut beritanya. 15 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua PTA Jakarta, Dr. Andes Muhammad Abduh Sulaiman SHMH. Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung RI, serta dilanjutkan pembacaan doa menandai suasana penuh kehusyuan. Para P3K yang dilantik tampak hikmat dan penuh syukur, mengingat momentum ini menjadi awal perjalanan karir di peradilan agama. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta menyampaikan untuk selalu bekerja dengan penuh integritas, menjadikan setiap tugas sebagai ibadah, serta menghindari diri dari segala perbuatan yang dapat menciderai marwah lembaga peradilan, serta untuk bekerja demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat pencari keadilan. Kegiatan diakhiri dengan ucapan selamat serta foto bersama. Selamat bekerja dan jaga selalu integritas untuk lembaga tercinta. Berita yang kedua, yakni kegiatan ekspos hasil pembinaan dan pengawasan triwulan 3 secara daring. Berikut beritanya. Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Anda Siti Zurbaniah SHMH memimpin ekspos hasil pembinaan dan pengawasan triwulan 3 tahun ini secara daring. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan serta tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah atau Hatiwasda PTA Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagai salah satu upaya penguatan integritas dan akuntabilitas serta percepatan penyelesaian perkara. Selain itu, beliau menekankan bahwa hasil putusan yang merupakan produk akhir pengadilan harus terlihat nilai keadilannya dengan mengedepankan transparansi dalam pemeriksaan dan persidangan sebagai bentuk tanggung jawab merespon keinginan masyarakat yang membutuhkan kepedulian lembaga pengadilan ini. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan hasil temuan, tanggapan satuan kerja dan hasil temuan atau pemeriksaan yang akan segera ditindaklanjuti sebelum jadwal deadline yang telah ditetapkan. Berita selanjutnya, Festival Nasyid dan Sholawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, PTA Jakarta menggelar Festival Nasyid dan Sholawat. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua PTA Jakarta ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan seni Islami, namun sebagai wujud cinta kepada Rasulullah SAW serta sebagai sarana mempererat silaturahmi. Acara yang berlangsung meriah ini menghadirkan penampilan dari satuan kerja di bawah PTA Jakarta, yakni PA Jakarta Utara dengan nama grup Voice dengan lagu Ya Nabi Salam Alaika dan Tobat Maksiat, PA Jakarta Timur dengan nama grup Super Voice dengan lagu Sholawat Burdah dan Demi Masa, PA Jakarta Barat dengan nama grup Cahaya PA Jakarta Barat dengan lagu Ya Nabi Salam Alaika dan Maula Ya Salli Wasallim, PA Jakarta Pusat dengan nama grup Nasyidah Prima dengan lagu Ya Nabi Salam Alaika dan Jagalah Hati, serta PA Jakarta Selatan dengan nama grup Senapas Voice dengan lagu Sholawat ala Nabi dan Demi Nafasmu. Para peserta dinilai berdasarkan 5 kriteria, yaitu kekompakan, kualitas vokal, gerak atau koreografi, busana, dan ekspresi. Acara puncak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita saksikan.
PTA Jakarta menggelar puncak acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang diikuti oleh seluruh keluarga besar PTA Jakarta serta sebagian dari aparatur satuan kerja di bawah PTA Jakarta. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketua Panitia, Dr. Andes Fauzan SH.MMMH dalam laporannya menyampaikan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta apresiasi kepada Ketua Pengadilan Agama se-Jakarta beserta jajarannya yang begitu bersemangat mengikuti dan memeriahkan acara Maulid tahun ini. Sementara itu, dalam sambutan Ketua PTA Jakarta mengajak seluruh keluarga besar PTA Jakarta untuk senantiasa bersyukur dan menjadikan momen peringatan Maulid Nabi sebagai sarana mempererat silaturahmi. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab Maulid Al-Barzanji dan sholawat. Lalu dilanjutkan dengan penampilan grup vokal melodi PTA Jakarta, serta pengumuman pemenang lomba nasyid sholawat dan lomba menghias hidangan khas Maulid. Dalam lomba nasyid sholawat, juara pertama diraih oleh PA Jakarta Timur, juara kedua diraih PA Jakarta Utara, sedangkan PA Jakarta Selatan meraih juara ketiga. Untuk lomba menghias hidangan khas Maulid, kategori pengadilan agama, keluar sebagai pemenang PA Jakarta Selatan. Juara kedua diraih PA Jakarta Utara dan juara ketiga untuk PA Jakarta Timur. Sedangkan untuk kategori internal PTA Jakarta, kepaniteraan mendapat juara pertama, kesekretariatan menempati urutan kedua, dan Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta raih juara ketiga. Acara diakhiri dengan ramah tamah sebagai wujud kebersamaan dan mempererat ukhuwah di lingkungan PTA Jakarta. Selanjutnya, kami akan mengabarkan kegiatan diskusi hukum percepatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Berikut beritanya. PTA Jakarta kembali menggelar diskusi hukum dengan mengangkat tema peningkatan percepatan penyelesaian perkara dan eksekusi menuju peradilan yang agung dan bermartabat. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta mengapresiasi panitia dalam penyelenggaraan, serta dalam penyelesaian perkara bukan hanya sekedar kecepatan waktu, namun juga ketepatan dalam prosesnya dengan melihat dua hal, yakni kualitas putusan dan eksekusi. Putusan adalah mahkota hakim, sedangkan eksekusi merupakan mahkota peradilan. Dalam kesempatan ini pula, PTA Jakarta memberikan penghargaan kinerja Satuan Kerja untuk semester 1 tahun 2025 dengan penilaian 19 kategori, keluar sebagai juara umum PA Jakarta Selatan. Usai acara pembukaan, Ahyar Sidik SEI MHI Kasubdit Mutasi Hakim Peradilan Agama mewakili Dirjen Badilak memaparkan kebijakan Dirjen Badilak Mahkamah Agung RI, yakni berupa optimalisasi SIPP, penilaian triwulan, optimalisasi e-court, dan optimalisasi salinan putusan. Menjelang sore hari, Dr. Yasardin SHMH, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, mengisi materi mengenai teknik pembuatan putusan yang berkualitas dengan mewujudkan putusan yang moral justice, social justice, dan legal justice. Materi berlanjut dengan materi teknis pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien oleh Profesor Dr. Andes Amran Suwadi SHMH, dan materi terakhir dari Badan Pertanahan Nasional, yaitu pendaftaran sita, pengukuran, dan peralihan hak karena eksekusi. Acara ditutup dengan pembahasan tentang rumusan masalah yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara yang dimoderatori oleh Hakim Tinggi PTA Jakarta, Dr. Andes Uwanuddin SHMH. Dan yang terakhir adalah pelantikan Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan serta alih tugas ASN. Mari kita saksikan. PTA Jakarta menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Siti Fajriah SE sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan PTA Jakarta, serta pengantar alih tugas Abdul Haris Rangkuti SEMM, Windarti SE MHMBA, Daryanto SE, Adi Prasetya Wardana SAPMM, Ferry Ferdiansyah, Muhammad Bintang Adi Prakoso SH, dan Ahmad Fauzan. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta mengutarakan harapan bagi pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dilanjutkan untuk aparatur yang alih tugas menyampaikan rasa kehilangan untuk melepas, namun menjadi kebahagiaan karena mendapat promosi serta alih tugas karena mendekati keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan episode Senayan News PTA Jakarta kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atau media sosial lainnya. Saya Tri Jumiati dan rekan saya
Novia Ismawarti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.